But when they dug me. Ne m'appelle plus John, je suis Lucky Luke. Ouais. Father Kitty Friends. Enfin, un duel équitable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Spoiler konten film koboi bergenre action komedi ini dirilis tahun 2009, bercerita tentang seorang koboi yang luar biasa. Kecepatan tembaknya mengalahkan bayangannya sendiri. Dibintangi oleh Dean Dujardin dan Sylvie Testud dengan sutradara James Hart. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Cerita ini dimulai di sebuah kota Desiton, Utah tahun 1846 di kehidupan keluarga sederhana ibu dan ayah dan seorang anak bernama John. Saat itu kedatangan 5 koboi menunggangi kuda bernama The Cheaters Gang. Ketika itu sang ayah menyuruh John untuk bersembunyi. Tak terduga mereka membunuh kedua orang tua John tepat di depan matanya. Dans ta chambre, John. John selamat dari peristiwa ini. Sejak itulah John dijuluki Luke yang beruntung karena lolos dari serangan The Cheaters yang sebelumnya tak seorang pun yang bisa selamat dari serangan The Cheaters tersebut. Singkat cerita, John Luke yang sudah dewasa dengan tampilan koboi dengan kemampuan menembak yang sangat cepat melebihi kecepatan bayangannya. Ne m'appelle plus John, je suis Lucky Luke. Saat berkuda, ia ditemui oleh 2 orang utusan presiden untuk menyampaikan pesan. Tiba-tiba ia melihat kereta api yang membawa presiden berhenti tepat di atas kalajengking. Kemudian Lucky menemui presiden dalam kereta tersebut. Presiden berencana membuat jalur kereta api di Desiton dan meminta Lucky menjadi sheriff untuk mengatur ketertiban kota tersebut. Pada awalnya Lucky menolak rencana presiden tersebut, namun saat muncul Gubernur Cooper sebagai sahabat ayahnya, Lucky dapat menerimanya. Setelah berpamitan dengan Cooper, ia pun berangkat dan tiba di kota kelahirannya. Kedatangannya di kota Desiton disambut oleh gangster yang siap menembak dari segala penjuru, tapi Lucky menyadari hal tersebut. Tiba-tiba ia melemparkan koin dan menembak satu persatu gangster tersebut dengan kemampuan menembaknya yang super cepat, membuat mereka tersungkur bersamaan dengan jatuhnya koin yang dilemparkan Lucky. Kemudian Lucky memasukkan ke penjara gangster yang telah dilumpuhkan tersebut. Pimpinan geng yang bernama Pat Poker muncul juga dalam penjara untuk menyapa Lucky dengan lemparan kartu bagai gerakan bumerang yang memotong dahan rumput di mulut Lucky. Dan Lucky yang punya kemampuan lebih hebat melempar selembar dolar dan menembaknya menjadi koin lubang.
luar biasa triknya. Melihat kehebatan laki tersebut, Pat Poker lalu pergi. Namun sebagai penjahat dan pimpinan geng tidak rela anak buahnya dimasukkan ke dalam penjara oleh laki. Ia pun berencana membunuh laki dengan menyewa pembunuh bayaran bernama Billy Dekat. Pada malam harinya saat mengawasi tahanan, laki dihampiri Billy yang ingin menghabisinya dengan aksi lucu yang ditertawakan anak buah Pat Poker. Dengan santainya laki menunggu Billy mencabut pistolnya dengan selempang berputar. Secara bersamaan tembakan mereka terjadi sehingga Billy merasa dirinya tertembak duluan dan tumbang saat itu juga. Ternyata tembakan laki hanya menyasar peluru Billy juga. Akhirnya Billy dipenjarakan oleh laki, membuat Pat Poker sangat kecewa. I don't believe. Besok harinya laki mengunjungi bar yang di dalamnya ada Pat Poker dan anak buahnya. Saat itu tampillah seorang biduan yang bernama Bele membuat laki tergoda dengan pesonanya. Ternyata Bele disuruh Pat Poker untuk mengganti peluru pistol laki dengan peluru hampa. Kemudian Pat Poker melakukan tindakan kasar kepada Bele untuk memancing amarah laki. Lalu Pat Poker memperlihatkan sebuah arloji milik almarhum ayah laki. Lalu laki menduga Pat Poker lah yang telah membunuh ayahnya. Karena laki terpicu emosinya, ia menantang Pat Poker adu tembak. Walaupun laki punya prinsip tidak akan membunuh, tapi hanya punya niat mengalahkan Pat Poker tanpa membunuhnya. Tanpa disadari laki bahwa peluru dalam pistolnya sudah diganti peluru hampa. Saat duel dimulai, laki melepaskan tembakannya yang sangat cepat. Pat Poker pura-pura tewas. Hal ini membuat mental laki hancur, yang dulunya tak pernah membunuh dan sekarang terkenal dengan laki si pembunuh. Pagi harinya, laki yang memegang teguh pendirian kembali ke rumah asalnya untuk menenangkan diri karena sudah tersebar kabar bahwa dirinya adalah pembunuh. Sambil mengenang masa lalunya, tiba-tiba muncul Cooper untuk memberi nasihat. Cooper mengatakan kematian Pat Poker dapat menjadi suatu kesempatan bagi laki untuk lebih baik tanpa senjata api dan kekerasan. Akhirnya, laki memutuskan berhenti jadi serip dan gantung pistol. Pada cerita selanjutnya terlihat laki di dalam bar menikmati minuman. Seketika muncul Billy yang baru saja lari dari tahanan langsung mengajak laki untuk berduel. Tapi laki yang tidak membawa lagi senjata saat ini menghindar. Tapi Billy tetap memaksa dan menghantam Billy hingga pingsan dan akan mengeksekusinya di tiang gantungan. Tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Jen menyelamatkan laki. Kemudian muncul pula Jesse James yang mengatakan dirinya menyelamatkan laki agar suatu saat dia sendiri dapat membunuh laki dalam duel tembak. Hal itu membuat Billy marah karena sama-sama ingin membunuh laki. Karena kala itu suatu prestasi besar jika bisa membunuh laki. Dengan ambisi keduanya, mereka membiarkan laki hidup agar dukanya sembuh. Sekarang Jesse James dan Billy menggantikan laki sebagai sheriff di kota Dayton. Pada sisi lain, James membawa laki ke pondoknya untuk dirawat. Tiba-tiba muncul Bell menawarkan untuk merawat laki, karena nampaknya Bell punya perasaan suka kepada laki. Karena James tak tahu cara mengobati, jadi ia menyetujui permintaan Bell.
sementara Jane sendiri setiap malam berjaga di luar pondok hingga pagi hari. Saat Lucky sudah sehat, ia memilih hidup bersama Belle sebagai seorang petani. Non, ça s'enlève pas des bottes. Tout doux, pied tendre. Pada suatu hari ketika sedang menikmati momen bahagia mereka, tiba-tiba muncul seseorang yang punya dendam kepada Lucky. Ketika penjahat tersebut menembak Lucky, Belle melindunginya persis sama dengan peristiwa saat ibu Lucky untuk melindungi ayahnya. Tiba-tiba muncul Jane menembak pistol penjahat tersebut hingga terlempar, membuat Lucky bisa cepat melumpuhkan penjahat tersebut, dan Belle bisa selamat karena tidak kena bagian yang kritis. Besok harinya Lucky bersama Belle meminta pamit pada Cooper karena ingin pergi meninggalkan kota ini. Saat itu Lucky merasa terkejut dengan ucapan Cooper yang mengetahui tentang kejadian yang menimpa Lucky Luke. Cooper beralasan bahwa berita tersebut menyebar melebihi kecepatan peluru. Saat itu Cooper menyerahkan 2 lembar tiket tujuan Paris. Lucky dan Belle pun menerima dan memulai perjalanannya. Saat malam harinya mereka beristirahat, tiba-tiba muncul James dengan sebuah tembakan. Ternyata James membawakan senjata Lucky yang dia gantung sebelumnya untuk menantangnya berduel. Tapi Lucky Luke yang punya tekad untuk tidak menggunakan pistol lagi menolak. Karena kesal dengan keputusan Lucky, James lalu mengalihkan todongannya kepada Belle. Lucky dengan cepat menghajar James. Ternyata James ditemani Billy yang langsung mengambil senjata yang tergeletak dan mengancam Lucky Luke. Alangkah terkejutnya Billy karena senjata tersebut hanyalah berisi peluru hampa. Saat itulah Lucky menyadari saat Belle meminjam pistolnya di bar dulu. Lalu fakta terbuka bahwa kematian Pat Poker hanyalah rekayasa. Lucky pun dengan cepat meninggalkan Belle di tempat itu karena dia telah membohonginya untuk kembali ke Desiton untuk menanyakan keberadaan Pat Poker. Ternyata Pat Poker telah meninggalkan kota menuju ke jalur kereta yang membawa presiden beberapa jam yang lalu. Lucky Luke langsung menuju tempat itu, tapi harapan tinggallah harapan karena Pat Poker lebih cepat menculik presiden. Bahkan Lucky Luke yang punya kemampuan menembak lebih cepat dari bayangannya, serta siapapun tak akan mampu mengalahkan kecepatan waktu. Dengan segera Lucky Luke mengikuti arah jejak Pat Poker. Dalam perjalanannya, ia bertemu Jane, Billy, dan James yang mau ikut membantu membebaskan presiden. Saat mereka sampai di markas para penjahat yang terlihat mirip mesin slot Superwin, Luke pun menembak tuas raksasa dan alhasil mendapatkan jackpot kakek merah dan 5 tirai. Oh my god. Setelah itu Lucky masuk dan naik ke lantai 2. Secara tidak sengaja ia masuk jebakan. Presiden yang sudah ditahan di tempat tersebut terkejut dengan keberadaan Lucky Luke. Lalu Jane, Billy, dan James datang membebaskan Lucky sehingga saling tembak pun terjadi. Saat Pat Poker ingin melarikan diri, Lucky Luke segera mengejar dan menangkapnya. Saat Lucky ingin mendekati presiden, muncul tangan misterius yang mengarahkan pistolnya ke arah presiden. Saat tangan misterius itu melepaskan tembakan dengan efek slow motion, Lucky Luke juga melepaskan tembakan untuk menahan peluru dari tangan misterius tersebut. Ternyata orang misterius ini adalah Cooper yang ingin menggantikan posisi presiden. Attention, Président. Dengan permainan Cooper yang penuh ilusi dalam gedung tersebut, Lucky beberapa kali kena tembakan.
Kemudian Lucky menemukan Cooper di sebuah ruangan dan saat itulah Cooper mengakui bahwa dialah geng cheaters yang telah membunuh orang tuanya dengan alasan bahwa mendiang ayah Lucky dulu adalah anggota geng cheaters yang keluar dan berencana melaporkan Cooper ke sheriff. Setelah bercerita kebenaran tersebut, Cooper menodongkan pistol ke arah Lucky sambil mengucapkan selamat tinggal. Namun Lucky menyadari bahwa di hadapannya hanyalah sebuah ilusi yang bisa dia lihat dari huruf di topi Cooper yang terbalik. Kemudian Luke menembak ke arah sebaliknya dan mengenai Cooper yang sesungguhnya. Akhir cerita, Pat Poker dan Cooper ditangkap dan dikirim ke penjara pusat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Wassalam.